Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Catani Bengkulu? Semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang dan juga nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat meskipun kita dalam kondisi yang kurang baik, terutama untuk kita sebagai pelaku di dunia pertanian. Tidak lain dan tidak bukan, ini merupakan efek dari pandemi COVID-19. Jadi di sini sama-sama kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan juga cepat pergi, cepat musnah, sehingga dapat menghidupkan kembali gairah pertanian untuk kita, terutama petani di Indonesia. Untuk penonton yang baru masuk di channel Catani Bengkulu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga loncengnya agar channel ini terus berkembang dan juga memberikan banyak manfaat, khususnya dari petani Bengkulu yang akan ditransfer ke seluruh penonton di Indonesia. Selanjutnya jangan lupa untuk like, comment, and share apabila video ini bermanfaat untuk sahabat dari Catani Bengkulu. Salah satu harga komoditi yang masih bagus dalam beberapa bulan terakhir yaitu tomat. Mungkin bukan hanya di Bengkulu dan juga di provinsi lainnya juga mengalami kenaikan yang lumayan lah. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana sih tomat terbaru dari cap panah merah, yaitu Gustavi F1. Mulai dari karakter, tips suksesnya, dan intinya apa sih yang dikehendaki oleh tomat Gustavi tersebut. Di setiap budidaya yang kita lakukan, sudah pasti kita ingin hasil produksi yang tinggi. Namun, apakah kita semua dapat melakukannya? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Kenapa? Karena teknis antara petani satu dan yang lainnya sudah tentu itu tidak sama. Misal dari pengolahan lahan, pemakaian pupuk, hingga pemakaian insektisida dan juga fungisida. Sebelum saya menjelaskan bagaimana tomat Gustavi, di sini saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya nanti masih banyak terdapat kekurangan. Jadi silahkan berkomentar pada video ini. Gustavi adalah tomat terbaru dari cap panah merah, tomat dengan tipe determinate, dimana sebelumnya kita ambil produk dari cap panah merah yaitu ada Servo, dan sekarang telah lahir generasi terbarunya yaitu Gustavi F1. Gustavi F1 merupakan tomat yang direkomendasikan dari dataran menengah ke rendah. Tapi ini ada pengalaman baru dari petani saya, yaitu dari Desa Kayu Manis, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di mana petani tersebut mencoba Gustavi di ketinggian lebih kurang 1100 meter di atas permukaan laut. Ketika itu saya berpikir, aduh, ini nggak akan kuat tanamannya, terutama di daunnya. Ternyata dari sekian banyak tomat di desa tersebut, dari petani saya itu masih bisa bertahan dan sampai panen. Kita ambil di masa panennya. Gustavi ketika di musim kering ataupun dalam posisi curah hujan yang rendah, dia akan lebih cepat panen, yaitu 64 sampai 67 hari setelah tanam. Namun ketika di cuaca penghujan ataupun di dataran tinggi seperti yang saya demo dahulu, itu panennya mulai dari 70 sampai 72 hari. Jadi masa panennya sedikit lebih lambat
Untuk bobot buah rata-rata Gustavi yaitu 70 sampai 75 gram. Selanjutnya Gustavi F1 memiliki ketahanan simpan yang cukup baik, yaitu sama dengan Serpo 5 sampai 6 hari setelah panen. Sehingga dengan adanya tomat Gustavi tersebut, pedagang maupun pembeli itu merasa lebih puas karena tomatnya nggak cepat busuk, baik ketika disimpan di gudang ataupun di rumah. Apa saja sih kelebihan diberikan oleh tomat Gustavi? Pertama, Gustavi lebih tahan di Gemini virus. Kedua, tahan di layu bakteri. Ketiga, tahan di Alternaria atau penyakit daun. Keempat, buahnya lebih besar dengan warna merah yang cerah sehingga lebih disukai oleh pedagang maupun konsumen. Dan terakhir, sudah tentu produksinya lebih tinggi. Nah, di sini ini yang harus ataupun hal wajib yang dilakukan ketika kita akan membudidayakan tomat Gustavi. Salah satu yang sering mengurangi hasil panen dari budidaya yang kita lakukan yaitu busuk pantat atau blossom end rot. Ini terjadi karena minimnya pupuk kalsium yang diserap oleh tanaman. Terus apa sih antisipasi yang harus kita lakukan? Pertama yaitu dengan pemberian dolomit, baik di saat sebelum pembuatan bedengan dengan cara ditabur ataupun di saat sebelum penutupan mulsa. Kenapa di saat pembuatan lahan? Karena hal tersebut akan lebih efektif. Kedua, dengan pemberian pupuk kalsium pada tanah. Salah satunya yaitu dengan kalsium nitrat. Kenapa pemberian kalsium dilakukan di tanah? Kok nggak melalui penyemprotan? Ya sebenarnya bisa saja jadi yang dilakukan melalui penyemprotan. Namun jumlah yang diserap oleh daun maupun buah itu lebih sedikit dan tidak dapat ditranslokasi ataupun dikirimkan ke buah. Selanjutnya, apalagi sih hal yang harus kita antisipasi ketika kita budidaya tomat Gustavi? Yaitu untuk Gustavi F1 dia berpotensi daun menggulung atau leaf roll ketika terpapar ataupun menyerap sinar matahari yang sangat tinggi atau ekstrim. Bagaimana untuk mengatasinya? Yaitu dengan menjaga ketersediaan air, terutama ketika di musim kemarau. Kedua, dengan aplikasi pupuk silika. Kenapa? Karena dari hasil studi mengenai peran pupuk silika, yaitu dapat mengurangi tendensi atau kecenderungan tanaman yang layu akibat kekeringan dari minimnya air. Selain itu, pupuk silika memiliki kemampuan untuk mempertebal dinding sel, sehingga dengan aplikasi pupuk silika tersebut dapat meningkatkan kekerasan akar. Kenapa kok akarnya harus lebih keras? Agar akar tanaman tersebut lebih mudah dalam menembus lapisan tanah yang keras, sehingga kebutuhan air yang dibutuhkan oleh tanaman bisa tersedia tanpa tanaman tersebut harus merusak akarnya sendiri. Oke, sahabat Tani Bengkulu, itulah tadi sekilas mengenai tomat Gustavi F1. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menjadi literatur tambahan dalam sahabat Tani Bengkulu sekalian melakukan budidaya tomat yaitu Gustavi F1, dan tentunya dapat meningkatkan hasil produksi serta kualitas panen. Ikuti terus video-video dari Cah Tani Bengkulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.